Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sedang membahas jenis-jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang sudah kita bahas adalah doa. Yang kedua khauf. Kita lanjut. Jenis ibadah ketiga adalah roja. Maknanya berharap. Dalil tentang roja adalah salah satunya surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya. Maksud mengharapkan pertemuan dengan Allah artinya mengharapkan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah. Sebab pertemuan dengan Allah nama pasti. Walaupun orang kafir bakal bertemu dengan Allah. Walaupun orang durhaka pasti bakal bertemu dengan Allah saat hisab. Tapi yang dimaksud mengharapkan pertemuan dengan Allah artinya mengharapkan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Pas bertemu itu bahagia gitu loh. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu pun. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu roja? Makna roja ta'mul insan fi amrin qaribil manan. Wa qad yakunu fi ba'idil manan tanzilan lahu manzilatul qarib. Makna roja adalah seseorang mengharapkan kebaikan di waktu yang segera. Kadang-kadang untuk waktu yang lama, tapi karena pasti, maka dianggap seolah-olah itu akan segera. Segala sesuatu yang ingin dicapai dalam kehidupan di dunia ini, dianggap waktunya sudah dekat, segera. Roja yang mencakup atau dibarengi sikap dzul dan khudu. Dzul itu merendah, menghinakan diri di hadapan Allah.
berharap sambil merendahkan diri. Itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal itu kepada selain Allah syirik, bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung kadar dari sikap merendah dan berharapnya kepada selain Allah tersebut. Jadi berharaplah kepada Allah dengan disertai sikap merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan muallif mendalili raja kepada Allah ini dengan surah Al-Kahfi ayat 110 tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata syarih, pensyarah kitab ini yaitu Syekh Al-Utsaimin, wa'lam anna ar-rajal mahmuda la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabiha aw taba min maksiatillah min maksiatihi wa raja qabuli taubatihi. Fa amma ar-raja bila amalin fa huwa ghururun wa tamannin madhmum. Ketahuilah bahwa raja yang terpuji adalah tidak akan bisa dilakukan kecuali bagi orang yang mengamalkan ketaatan lalu berharap pahalanya, atau dia habis maksiat lalu tobat dari kemaksiatannya berharap tobatnya diterima, menghapus dosa, memperoleh pahala. Adapun roja tanpa amalan, maka dia tertipu dan sekedar angan-angan yang tercela. Dari ayat tadi, siapa yang mengharapkan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, hendaklah beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tersirat bahwa roja wajib disertai dengan amalan dan roja dilakukan setelah beramal. Sebagai contoh umpamanya, kita punya sepetak sawah. Lalu kita garap sawah itu. Kita cangkul di wuluku, baik dengan munding, namanya sekarang dengan traktor, terus digaru, terus tandur, setelah tandur digasrok, setelah gasrok kemudian dipupuk, disemprot terus sampai seterusnya. Maka setelah kita melakukan semua ikhtiar, kita berharap 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi akan panen. Kenapa kita berharap? Karena sudah ada ikhtiar, usaha, perjuangan. Hasil dari perjuangan inilah yang kita harapkan. Adapun kalau tidak ada usaha, kita punya sepetak sawah, dibiarkan culjen, tidak digarap, tidak ditanami, tidak diapa-apakan, terus berharap 4 bulan lagi siapa tahu panen. Bisa panen? Mustahil. Maka berharap tanpa usaha, tanpa perjuangan, itu angan-angan kosong. Ngalamun halu etamanya.
Itu berlaku dalam semua hal, termasuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat, mengharapkan surga, mengharapkan selamat dari api neraka, mengharapkan hisab yang mudah. Jangan berangan-angan, berharap itu setelah usaha. Kalau berharap surga, maka beramal dengan amalan-amalan surga. Ibadah, amal soleh, lakukan semua perintah Allah. Kalau berharap tidak tersentuh api neraka, selamat dari api neraka, ya harus ada ikhtiar, usaha untuk meraih apa yang diharapkannya, yaitu jauhi semua amalan-amalan ahli neraka. Jangan abaikan perintah, jangan langgar larangan, jangan melakukan apa yang membuat Allah murka. Setelah semua usaha itu silakan berharap. Semoga semua yang saya lakukan menyelamatkan saya dari api neraka, memasukkan saya ke dalam surga. Termasuk siapa yang ingin bahagia ketika berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia berusaha. Falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh. Makanya perjumpaan dengan Allah itu bisa sangat-sangat disukai oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Bisa sangat dibenci oleh orang yang durhaka kepada Allah. Karena orang yang beriman beramal soleh punya harapan berjumpa dengan Allah, memetik hasil kebahagiaan dari iman dan amal solehnya. Dan ini yang ditanamkan, dibisikkan oleh para malaikat kepada orang mukmin di saat akan matinya. Akan matinya itu kan setiap orang pasti ada dua rasa yang tidak nyaman. Pertama, khawatir terhadap masa depan dia, di alam kubur gimana, di akhirat gimana. Itu yang disebut dengan khauf. Terus gimana keluarga yang ditinggalkan, istrinya gimana? Jangan-jangan habis masa idah langsung disamber orang. Hartanya gimana? Anak-anaknya gimana? Dunia yang ditinggalkan gimana? Sedih dia. Hazan. Maka orang beriman, beramal soleh dan istiqamah di atas itu didatangi malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi dibisikkan malaikat, jangan takut terhadap masa depanmu, jangan khawatir terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Dijanjikan surga, wah berat, sumringah. Tapi surga nggak akan bisa diraih kecuali saat berjumpa dengan Allah di akhirat. Saat itu muncul rasa cinta yang besar bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah kebahagiaan. Sebaliknya orang durhaka, orang kafir atau fajir, muslim, tapi perintah diabaikan, larangan dilanggar. Visi misi hidupnya, orientasi hidupnya hanya dunia. Asal menyenangkan dia di dunia, dia lakukan. Gak peduli Allah murka atau tidak. Durhaka nih orang. Maka orang seperti ini pas akan matinya itu diberi kabar dengan azab neraka. Maka dia membenci momen akan dapat azab tersebut. Dan momen itu hanya dia akan dapatkan ketika berjumpa dengan Allah. Maka dia membenci.
perjumpaan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Disangkanya membenci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian. Maka beliau bertanya, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu benci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalik. Bukan seperti itu, hai Aisyah. Walakinnal mu'mina. Akan tapi seorang mukmin apabila dia berada di ambang kematiannya, dia diberikan berita gembira tentang surga, keridhaan Allah, kemuliaan Allah dan surga Allah. Nanti kalau kamu setelah mati di akhirat berjumpa dengan Allah, bahagialah. Maka saat itu muncul perasaan cinta berjumpa dengan Allah. Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Adapun orang kafir atau orang fajir di saat mau mati diberi kabar buruk akan peroleh murka Allah, azab Allah, neraka yang akan dia dapat ketika berjumpa dengan Allah, maka muncul perasaan benci berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud, ya. Nah, kita lihat bahwa bahagia berjumpa dengan Allah hanya dirasakan oleh orang mukmin yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana firman Allah, faman kana yarju liqa Allah yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maknanya bahagia saat bertemu dengan Allah, ada dua syaratnya. Pertama beramal soleh, yang kedua ikhlas. Tidak menyekutukan Allah ketika beribadah beramal soleh tersebut dengan sesuatu pun. Dua, ikhlas, amal. Amal, ikhlas. Ini yang menyebabkan seorang mukmin selamat dan layak berharap keselamatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi harus dibedakan antara berharap dengan berangan-angan. Apa bedanya? Kalau berharap disertai usaha dan dilakukan setelah usaha. Kalau berangan-angan mah hanya berharap tanpa usaha. Itu berangan-angan. Inilah roja. Jenis ibadah ketiga adalah tawakal kepada Allah. Dalilnya banyak. Salah satunya surah Al-Maidah 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Kalau kalian orang-orang mukmin. Dari ayat ini kita tahu, pertama, tawakal hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Ada pengkhususan. Dari mana pengkhususan ini? Dari diawalkannya objek sebelum subjek dan predikat. Objek tempat kita bertawakal adalah Allah. Yang bertawakalnya kita. Predikatnya bertawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Itu SP
SPO ya. Masih ingat pelajaran SPOK, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya bertawakal kepada Allah. Saya subjek, bertawakal predikat. Tawakal itu predikat itu kata kerja. Kepada Allah objek. Dalam bahasa Arab, susunan bahasa itu biasanya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat, subjek, baru objek. Subjek dan predikatnya yang didahulukan. Objeknya diakhirkan. Umpamanya, saya makan nasi. Umpamanya. Bisa dengan fi'liyah, bisa dengan ismiyah. Kalau fi'liyah, akaltul urza umpamanya. Kalau itu fi'liyah. Kalau ismiyah, ana bisa akulul urza, saya sedang makan nasi. Jadi subjek predikat objek atau predikat subjek objek. Itu struktur kalimat yang umum. Tapi kalau objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat, contohnya ini wa 'alallah fatawakkalu. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Allahnya didahulukan, objeknya didahulukan. Di sini tidak fatawakkalu 'alallah. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Secara struktur benar. In kuntum mu'minin. Tapi kalimatnya Allahnya didahulukan. Wa 'alallahi fatawakkalul mu'minin. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, didahulukannya objek daripada subjek dan predikat mengandung dua makna. Pertama, ada makna hasar, khusus. Jadi khusus bertawakal itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kedua, ihtimam. Ihtimam itu mementingkan si objek. Saking pentingnya objek ini didahulukan penyebutannya. Seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka diartikan hanya kepada engkau. Hanya ini dari mana maknanya? Diambil dari struktur kalimat. Didahulukannya objek. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Kalimatnya tidak na'buduka wa nasta'inuka. Kepada engkau kami beribadah, kepada engkau pula kami minta tolong. Secara struktur kalimat benar. Na'buduka wa nasta'inuka benar. Tapi tidak mengandung dua hal tadi. Tidak mengandung pengkhususan, tidak mengandung ihtimam. Na'buduka wa na'budu ghairaka. Bisa begitu. Kami beribadah kepada engkau tapi juga beribadah kepada yang lain. Bisa begitu maknanya. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dua yang tersembunyi makna di balik kalimat ini. Pertama mengandung makna hanya, kedua mengandung makna ihtimam. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasar wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul, objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasar dan ihtimam. Hasar itu penghususan. Maka diartikan hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ini makna yang pertama. Kedua, engkaunya itu diagungkan. Makanya diawalkan. Nah, pengagungan atau mementingkan Allah dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada dalam terjemahan. Iyyaka na'budu kita artikan hanya kepada engkau kami ibadah. Mengagungkan Allahnya tidak ada kan dalam terjemahannya kan? Tapi orang yang faham bahasa Arab
sampai level balaghahnya akan tahu. Oh, ini Allah dipentingkan. Sama dengan kalimat wa'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di sini ada dua makna. Pertama, hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa'alallah, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Dan ada makna lain yang tidak terungkap dalam terjemahan. Yaitu apa? Sikap mementingkan Allah. Saking dipentingkannya Allah, didahulukan penyebutannya. Dan ini susah dimasukkan ke dalam terjemahannya. Banyaknya terjemahannya wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Kan gitu. Hanya kadang-kadang tidak disebut. Apalagi mementingkan Allah dalam kalimat ini. Tidak terungkap dalam terjemahan. Maka kurang terhayati ketika ini dibaca. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sang pembaca hanya menghayati hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Mementingkannya tidak ada, tidak terhayati. Karena tidak ada dalam terjemahan. Padahal makna itu tercakup dari aspek struktur bahasa. Ihtimamnya itu harus ada. Ya. Jadi ayat wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kita terjemahkan, kita artikan, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Tapi di dalamnya ada makna lain yang harus kita hayati. Allahnya diagungkan, Allahnya diprioritaskan, Allahnya dipentingkan. Dalam bentuk apa dipentingkan? Dalam bentuk diawalkan penyebutannya. Terus yang keduanya in kuntum mu'minin, itu pun kalau kalian beriman. Menunjukkan tawakal ini aplikasi nyata dari iman. Kalau iman wajib tawakal. Kalau enggak tawakal berarti tidak iman. Itu makna yang terkandung dalam ayat ini. Nah, itu menjadi dalil wajibnya tawakal hanya kepada Allah. Apa itu tawakal? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, at-tawakkulu 'ala syai' al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal terhadap sesuatu artinya bersandar, menyandarkan kepada sesuatu tersebut, menyandarkan diri. Wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala, al-i'timad 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Bertawakal kepada Allah artinya bersandar kepada Allah dalam hal meminta kecukupan, meminta perlindungan, dalam hal meraih manfaat atau menolak madarat. Jadi menyandarkan diri kepada Allah dalam menolak madarat atau meraih manfaat agar Allah memberikan apa yang kita harapkan dan memberikan perlindungan, dan ini termasuk tanda iman dan pelengkap kesempurnaan iman kita. Tanpa tawakal enggak sempurna iman kita. Sebagaimana firman Allah wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lalu berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan ayat ini, wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammah liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ay kafihi thumma ma'anna al-mutawakkilu biqaulihi innallaha balighu amrih fala yu'jizuhu syai'un aradah. Apabila seorang hamba benar sikap bersandarnya kepada Allah,
maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Tentang apa yang diinginkannya. Diberikan. Sebagaimana firman Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan menjaminnya. Maksudnya menjaminnya memberikan kecukupan kepada orang itu. Kemudian orang yang bertawakal akan tenang hatinya. Karena Allah di kalimat berikutnya setelah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih. Allah itu pasti akan membuktikan urusannya, akan menyampaikan urusannya, maknanya akan memberikan apa yang dia janjikan kepada orang yang bertawakal. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah terhadap apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menggagalkan untuk menunaikan apa yang Allah janjikan. Inilah makna tawakal. Bolehkah tawakal kepada selain Allah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Karena tawakal berjenis-jenis. Maka diterangkan jenis-jenis tawakal. Wa'lam anna tawakkul anwa'. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis. Ada yang hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Ada yang boleh tawakal kepada makhluk. Maka dirinci, jenis yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluh. Pertama, tawakal kepada Allah. Dan ini termasuk penyempurna iman dan tanda-tanda dari benarnya iman. Tawakal seperti ini wajib. Tidaklah sempurna iman seseorang tanpa tawakal kepada Allah sebagaimana dalilnya sudah diterangkan barusan. Ini jenis tawakal pertama. Kedua, tawakkalus sirri. بأن على ميت في جلب المنفعة أو دفع مضارة فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا مما يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدو الله تعالى. Kedua, tawakal sirri. Sirri itu tersembunyi. Tidak terungkap, tapi terpendam di dalam hati. Ini bahaya, ini bisa syirik besar. Apa itu tawakal sirri? Yaitu seseorang bertawakal bersandar kepada orang yang sudah mati. Dalam hal meraih manfaat atau menolak madarat. Seperti umpamanya ada orang dianggapnya soleh atau waktu hidupnya sakti mandraguna gitu ya. Terus setelah matinya dia melakukan ritual nyuguh. Di dalam hatinya dia berkeyakinan orang yang sudah mati ini bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Tersembunyi dalam hati. Maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dia tidak mungkin melakukan itu kecuali meyakini bahwa orang yang mati ini punya kemampuan dalam mengatur alam. Mengatur kejadian. Menolak madarat, meraih manfaat. Kalau umpamanya suka nyuguh ke kuburan si mbah ini,
maka diyakini atau diharapkan bala ini akan terhindar. Kalau ada COVID orang kena, dia enggak kena. Kalau ada wabah orang kena, dia enggak kena. Karena bantuan orang yang sudah mati ini. Seluruh urusannya jadi lancar, dagangannya selalu laris, karirnya selalu nanjak. Apa sebab? Dah saya masuk nyuguh ke mbah ieu atuh. Dia berkeyakinan si mbah yang sudah mati teh bisa melancarkan urusannya, rizkinya, bisa menghindarkan dari berbagai macam bala. Ini syirik besar. Baik orang yang sudah mati ini seorang nabi, seorang wali, orang soleh atau togut. Contohnya togut, tukang sihir atau dukun. Waktu hidupnya dia jadi dukun atau tukang sihir. Mati. Nah karena ini waktu hidupnya sakti mandraguna, weruh sadurung winarah, kemudian diyakini sudah matinya juga bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Lalu iktimad kepada dia. Bertawakal kepada dia. Ini syirik besar. Karena tawakal sebenarnya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Allah yang bisa menolak madarat, memberi manfaat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Hanya Allah yang bisa menolak, menahan pemberian atau menyampaikan pemberian. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Gitu. Itu Allah yang mengatur seluruh kehidupan, memberi manfaat, memberi madarat. Makanya salah dua di antara nama Allah. Hari satu sok pakai salahnya, salah satu gitu. Hari 2 dan 3 mah tidak pernah salah. 2 di antara nama dan sifat Allah adalah An-Nafi dan Ad-Dhar. An-Nafi artinya yang memberi manfaat. Ad-Dhar artinya yang memberi madarat. Yang memberi manfaat, yang memberi madarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah jenis tawakal yang kedua, syirik. Karena ditujukan bukan kepada Allah. Jenis tawakal yang ketiga adalah at-tawakkulu 'alal ghair fima yatasarrafu fihi al-ghair ma'asy-syu'ur bi'uluwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkili anhu. Misal ayatamida alaihi fi husulil ma'ash amma law i'tamada alaihi ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi idh kana lil mutawakkil alaihi atharun idh kana al mutawakkal alaihi atharun sahihun fi husulihi. Ketiga, tawakal kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Dalam hal yang manusia tersebut bisa memberikan apa yang kita harapkan, tapi ada perasaan orang yang tempat dia bertawakal itu martabatnya lebih tinggi dan yang berharap, yang bersandar lebih rendah. Seperti umpamanya, seseorang bertawakal kepada orang lain dalam hal mencari penghidupan, rizki, pekerjaan, pokoknya uang gitu. Atau yang sejenisnya. Fahadha nau' minasyirkil asghar. Ini termasuk jenis syirik kecil. Kenapa? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alaihi. Karena kuatnya keterkaitan orang ini terhadap orang tadi dan bersandar. Walaupun orang itu mampu.
memberikan apa yang kita minta, tapi diposisikan lebih tinggi kemudian dia merendah. Ini syirik kecil karena apa? Karena kuatnya ta'alluq hati dia. Keterkaitan bersandarnya hati dia kepada orang tersebut. Maka tidak boleh sampai menghibah-hibah. Sampai please gitu. Sampai tapak deku berlutut. Ya boleh. Ini syirik kecil. I'timad seperti itu. Adapun kalau dia beriktimad bahwa orang yang dijadikan tempat bersandar tadi menjadi penyebab teraihnya rizki yang kita inginkan. Karena Allah mentakdirkan orang itu punya kemampuan di bidang itu, maka ini tidak apa-apa. Tanpa merendahkan diri. Tanpa menganggap orang tersebut lebih mulia dari kita, dari aspek agamanya. Aspek dunianya iya lebih tinggi, tapi bukan berarti lebih mulia. Dia bisa memberikan jalan yang mudah kepada kita untuk meraih pekerjaan, meraih rizki, meraih makanan dan seterusnya. Tapi tidak harus sampai merendahkan diri. Tidak harus sampai tapak deku, bungkuk dan seterusnya. Ya, maka kalau sekedar normal biasa boleh. Kenapa? Karena orang yang kita sandari, tempat kita bertawakal, memang memberi pengaruh atau dampak yang baik ketika meraih hasil yang kita inginkan. Itu dibolehkan. Seperti contohnya umpamanya seseorang yang memiliki harta yang banyak, makanan yang banyak. Kemudian kita punya program, punya proyek buka bersama. Ada kerja bakti, kita butuh konsumsinya. Kemudian bertawakal kepada orang kaya tadi. Tanpa merendahkan diri. Kita ada proyek sosial tuh, butuh konsumsi. Bisa enggak gitu ya. Bisa minta tolong. Bisa mah pasti bisa. Karena dia mampu tapi mau tidaknya gitu ya. Oh bisa, boleh tanpa merendahkan diri. Tanpa mengagungkan dia. Maka ini boleh, tidak apa-apa. Tawakal seperti ini boleh karena dia mampu memberikan apa yang kita harapkan tanpa merendahkan diri di hadapan dia. Kalau tidak, enggak masalah. Diberi tidak terlalu memuji, tidak diberi, tidak menghina, dasar si pelit. Enggak, biasa saja. Tidak kecewa ya. Inilah jenis tawakal yang ketiga yang boleh. Dengan satu syarat, tidak menghinakan diri. Tidak merendahkan diri di hadapan orang tersebut. Jenis tawakal yang keempat. At-tawakkul 'alal ghairi fima yatasarrafu fihi al-mutawakkal bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabah fa hadha la ba'sa bihi bidilalatil kitab was sunnah wal ijma'. Keempat, tawakal kepada orang lain dalam hal orang lain itu mampu melakukannya dalam bentuk memberikan atau mewakilkan satu pekerjaan kepada orang lain dalam perkara-perkara yang boleh diwakilkan. Ini boleh, tidak apa-apa. Dan ini salah satu bentuk tawakal, sikap bersandar kita kepada dia. Umpama kita nyuruh orang lain, pangmeserkeun si montong nu amis. Kenapa kita nyuruh dia? Karena dia tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Mana yang manis, mana yang tidak. Kita tidak tahu, maka kita tawakal. Ini uangnya, pilihkan yang bagus, berapapun harganya. Asal jangan lewat 100.000.
Maka orang itu pergi karena orang itu ahli, dipilih yang bagus kemudian diberikan kepada kita. Itu tawakal. Itu mewakilkan pembelian sesuatu kepada orang yang berkemampuan untuk itu. Maka dibolehkan. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Berkata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Anak-anak selain Yusuf untuk mencari berita tentang Yusuf. Berkata Nabi Ya'qub, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu. Cari itu informasi Yusuf dan saudaranya dan adiknya. Adiknya Bunyamin saat itu kan ditahan oleh Nabi Yusuf ya. Nah kemudian nanti harus diambil lagi. Maka Nabi Ya'qub mewakilkan kepada anak-anaknya. Ini tawakal ya, tawakal kepada anak-anaknya. Dalam hal anak-anak itu mampu melakukan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dia sebagai ayah. Karena ada uzur, buta, sudah sepuh, dia wakilkan kepada anak-anaknya. Termasuk Nabi SAW mewakilkan pekerjaan menarik sodakoh kepada orang-orang tertentu. Ambil tuh sodakoh dari orang ini, orang ini, orang ini. Dikumpulkan. Nanti distorkan kepada Nabi SAW. Ini termasuk sikap tawakal karena bersandar kepada orang yang disuruh tadi. Termasuk Nabi SAW menyuruh orang untuk menegakkan hukum potong tangan, hukum rajam. Dan termasuk ketika Nabi SAW haji wada, ketika haji itu beliau membawa 100 unta loh sebagai hadiah di sana. Terus beliau mewakilkan kepada Ali untuk melakukan kurban di Madinah. Ali waktu itu tidak ikut haji. Berkata Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasul SAW an aquma ala budni. Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan kurbannya. Wa ayyatasaddaqa bijuludiha wa halaliha. Dan aku pun diperintahkan untuk mensodakokan kulitnya, lemaknya atau dagingnya, gitu ya. Diwakilkan kepada Ali. Ini menunjukkan orang yang berhaji juga harus tetap kurban di tempat tinggalnya. Di sana dia menyembelih hadyu minimal 1 untuk dirinya, boleh lebih, boleh. Nabi SAW membawa 100 unta. Selain itu beliau berkurban di Madinah diwakilkan kepada Ali menyembelih 100 ekor unta juga tuh. Untuk melaksanakan perintah Allah mah jangan pelit. Kasih yang terbaik. Jangan sampai kalau antum nanti sebentar lagi kurban ada panitia nanya, akhi berapa yang termurah dan berapa yang termahal? Yang termurah 3 juta. Ada yang 2 juta enggak. Sudah termurah ditawar masih. Ada anaknya tuh. Tapi belum manjing. Belum memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat minimal sekian gitu. Ini contoh ya. Saya enggak tahu harga kambing untuk tahun ini. Kalau bisa ambil kambing dengan budget tertinggi yang kita miliki. Tanya, berapa yang termahal? 10 juta. Ada yang 20 juta enggak? Cari. Kalau ada, saya ambil. Itu. Karena ini untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau untuk melaksanakan perintah Allah, bukan Allah suka makan kambing. Untuk melaksanakan perintah Allah. Ingat, 2 orang anak Adam. Yang diperintah untuk berkurban. Dua-duanya melaksanakan. Tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang ditolak bukan karena tidak melaksanakan. Melaksanakan tapi memberi yang paling kecil. Padahal dia punya yang terbagus.
Ini yang ditolak, yang satu lagi yang paling gemuk, paling besar, paling bagus itu. Itu yang mendasari ketakwaan. Kalau ketakwaan yang mendasari, dia akan menjadikan uang, harta yang dia miliki sebagai alat modal untuk bahagia di akhirat. Meraih pahala di akhirat. Mumpung ada pahala sebanyak mungkin ini uang harta untuk akhirat. Sebab kalau enggak dihisab loh. Kalau kita bisa yang 10 juta tapi kita yang 3 juta, 7 jutanya ini dihisab nanti. Untuk kepentingan lain dihisab. Tapi kalau 10 juta hisabnya menjadi mudah dan baik untuk dia. Pahala tuh. Makanya nanti tanya ke panitia, berapa yang paling gede, paling mahal, paling bagus. 10 juta, kita punya budget 15, tolong carikan yang 15, ada enggak? Cari dulu, jangan dulu menyerah, gitu aja sudah. Ya. Kecuali kalau sudah tidak ada, ya, maka yang ini sudah mentok, yang paling tinggi 12 juta. Ya sudah ambil yang itu. Itu kalau ketakwaan yang mendasari. Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang takwa. Kalau ketakwaan yang mendasarnya pasti yang terbaik, ya. Bukan yang terburuk. Kalau bisa berapa yang terbesar? 10. Saya pesan 10 ekor. Nih, kirim 1 juta. Boleh? Boleh. Nabi SAW sampai 100 ekor unta loh, bukan kambing. Kalau dihitung-hitung berapa miliar coba, kalau satu untanya berharga 50 juta saja. Kali 100 sudah 5 miliar. Beliau tidak sayang kepada hartanya. Tapi hartanya dijadikan alat untuk bisa berbahagia di akhirat nanti. Nih 5 miliar untuk akhirat. Itu milik kita. Adapun yang di dunia ini 5 miliar disimpan, dimakan tidak, disodakohkan tidak. Belum tentu jadi milik kita, ya enggak? Kita keburu mati, milik ahli waris. Disimpan di bank, dihack, jebol, nangis aja. Di dunia enggak ternikmati, di akhirat juga tidak gitu kan. Mubadzir. Ada kan sekarang orang-orang yang nyimpan uang di bank tiba-tiba habis karena apa? Kehack di HP-nya. Dikirim aja undangan digital, undangan apa? Pernikahan, diklik, wah habis sudah gitu ya. Padahal itu pancingan. Jadi Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika haji terakhir, haji qiran. Karena membawa binatang sesembelihan. Beliau menyembelih sampai 100 unta. Dan beliau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib sampai 63 ekor. Dan ini sikap tawakal Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Mempercayakan, menyandarkan pekerjaan ini kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih kambing atau untanya. Ya. Inilah tawakal yang dibolehkan. Jadi 2 tawakal. Yang pertama tawakal yang wajib kepada Allah. 2 tawakal yang syirik. Tawakal kepada orang yang sudah mati. Itu haram. Yang ketiga, tawakal kepada sesama manusia. Dirinci, kalau ada sikap merendahkan diri di hadapan orang yang kita bertawakal kepada dia, maka ini syirik kecil, ini tidak boleh. Tapi kalau tidak ada, dibarengi dengan merendahkan diri, dibolehkan. Tidak apa-apa. Dan yang keempat, ini boleh mubah bertawakal kepada orang lain dalam hal melaksanakan apa yang kita tidak bisa laksanakan karena ada uzur tertentu. Mewakilkan pekerjaan kita
kepada orang yang mampu melaksanakannya, itu pun termasuk jenis tawakal. Inilah 4 jenis tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai di sini kajian kita, hanya 2 jenis ibadah yang kita bahas di sore hari ini, berharap dan tawakal. Jenis-jenis lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada yang mau nanya langsung silakan. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya berkaitan dengan berharap dan tawakal. Yang pertama, berharap dalam konteks ibadah itu, bolehkah kita berharap mendapatkan balasan dari Allah yang dijanjikan di dunia? Contoh misalnya kita bersedekah, maka dijanjikan Allah untuk mendapatkan rezeki berkali lipat. Apakah itu akan menodai keikhlasan kita dan sehingga kita bisa berkurang kemurniannya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di akhirat? Itu berkaitan dengan berharap. Nah, sementara untuk pertanyaan berkaitan dengan tawakal, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang mukmin bertawakal dalam menyikapi masa depan kehidupan di dunia ini yang Ustaz, yang di zaman sekarang ini kan istilahnya segala butuh mempersiapkan gitu. Contoh misalnya pendidikan anak dan seterusnya. Bagaimana sikap seorang mukmin tentang konteks tawakal dalam situasi seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, ada 2 pertanyaan. Yang lain, mak kalau mau bertanya disiapkan tulisan. Pertama tentang berharap. Boleh nggak kita beramal dengan amal yang Allah perintahkan, tapi mengharapkan balasan dunia yang Allah janjikan untuk orang yang mengamalkan amalan itu? Contoh, Allah dan Rasulnya seringkali mengiming-iming dengan iming-iming dunia agar kita termotivasi untuk beramal. Contoh infak dan sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu ayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak sedekah, Allah akan ganti berkali-kali lipat di dunia dan bagi dia akan ada pahala yang mulia di akhirat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon, dari setiap pohon tumbuh 100 benih. Satu benih menjadi 700 benih. Lalu ada orang yang termotivasi infak sedekah karena teriming-iming oleh ayat ini, diganti 700 kali lipat. Atau umpamanya Nabi SAW bersabda, man ahabba ayub sata fi rizqih wa ayun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahmi. Ada orang yang termotivasi silaturahmi, biar rizkinya luas, biar umurnya panjang. Ada? Pasti ada. Kalau itu salah, siapa yang salah? Nabi yang mengabibita atau dia? Atau istighfar? Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini istighfar itu menyebabkan Allah menurunkan hujan rahmat, Allah melimpahkan harta, anak-anak, itu dunia itu. Dalam hadis man aktsara bil istighfar
ja'alallahu lahu min kulli dhaykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah akan berikan kebahagiaan di setiap kesedihan. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu semua iming-iming dunia ya. Termasuk ketika ada orang sakit, berobat ke sana kemari tidak sembuh, Nabi SAW menyuruh sedekah agar sembuh. Kata beliau, dawau mardhakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu semua duniawi ya enggak? Untuk memotivasi orang infak sedekah, diiming-imingi kesembuhan, diiming-imingi diganti 700 kali lipat, diiming-imingi ini itu dan seterusnya. Boleh apa tidak? Kalau tidak boleh lalu orang itu dianggap salah, siapa yang salah? Orang itu hanya melaksanakan ayat dan hadis. Menunjukkan dibolehkan meniatkan apa yang diiming-imingkan oleh ayat dan hadis untuk orang beramal tersebut dibolehkan. Dengan catatan tidak boleh hanya diniatkan untuk itu. Infak dan sedekah jelas ibadah. Dapat pahala, dapat ampunan, dapat keridhaan, dapat rahmat. Tapi juga dapat pergantian. Dapat juga kesembuhan dari penyakit kalau diniatkan untuk itu. Nah, niatkan untuk semua. Kenapa kamu sedekah? Ya ibadah, dapat pahala, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat keridhaan, dapat surga, dapat perlindungan dari api neraka, tapi juga dilipat gandakan 700 kali lipat. Penyakit juga bisa sembuh dengan itu. Ibnu Mubarak rahimahullah itu punya luka di kakinya, itu 7 tahun, nggak sembuh-sembuh tuh. Padahal sudah berobat ke sana kemari, tetap boroknya berdarah bernanah. Sampai konsul kepada gurunya, apa kata gurunya? Kamu sedekah. Niatkan sedekah untuk menyembuhkan itu. Akhirnya beliau membuat sumur. Sumur di sana, air itu lebih berharga daripada harta lain, ya enggak? Dibuat sumur, keluar air, semua orang bebas mengambil untuk kepentingan mereka. Hanya 7 hari sembuh. Datang orang, saya memiliki luka seperti kamu dulu, kok kamu bisa sembuh, saya tidak, gimana? Coba kamu bikin sumur deh. Niatkan untuk itu. Betul, seminggu kemudian sembuh tuh. Nah jadi jangan hanya diniatkan untuk itu. Kenapa kamu infak? Biar diganti 700 kali lipat. Saya mah gak perlu pahala, gak perlu ampunan, gak perlu air. Asal ini aja kaya dengan. Nah jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kepentingan akhirat jauh lebih berharga, lebih abadi. Ampunan Allah, pahala Allah, surga Allah jauh lebih berharga daripada harta dunia. Niatkan untuk itu, boleh diselipkan niat untuk ini. Ini yang pertama. Apa kedua? Lupa lagi. Tawakal tentang kehidupan di masa depan. Bagaimana? Pertama, yakinlah bahwa semua kehidupan masa depan kita sudah Allah takdirkan. Kita hanya menjalani dengan ridho dan sabar. Itu yang pertama. Termasuk rezeki kita, ya. Rezeki anak-anak kita, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi kecuali rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita tidak perlu dikhawatirkan kehidupan dunianya.
gimana nanti rizkinya, pekerjaannya gimana. Nggak perlu, itu sudah Allah jamin. Yang perlu dikhawatirkan itu akhiratnya loh. Yang perlu dikhawatirkan itu agamanya. Makanya Nabi Yakub ke anak-anaknya menyatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku? Itu agamanya tuh. Mereka Nabi itu tidak berkata ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku mati. Enggak. Tapi akhiratnya. Itulah sikap tawakal, ya. Bekali anak-anak kita dengan bekal akhirat dan bekal agama agar lebih baik kehidupan di akhiratnya, kehidupan beragamanya di masa yang akan datang. Karena itu yang tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dijamin adalah dunianya. Rizkinya sudah dijamin. Akhiratnya, nah ini yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dari Ahwat. Pak Ustadz, di tempat saya ada pengajian yang sering dilakukan setiap malam Jumat dengan berzikir lebih dari 1000 kali dengan suara yang keras sehingga sedikit mengganggu dengan suaranya. Kata siapa sedikit? Banyak mengganggu. Apalagi pakai speaker sampai jam 9, jam 10. Orang sudah tidur, ada yang sakit, ada anak kecil, ada yang sedang baca Quran, sedang belajar, terganggu. Zikirnya sunnah, mengganggunya haram. Yang jadi pertanyaan, apakah zikir dengan suara yang lantang dan menggeleng-gelengan kepala ada ajarannya? Karena sebagian keluarga saya sudah ada yang mulai mengikuti pengajian seperti itu. Coba timbang dengan Al-Quran. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kata Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru dan khufyah. Tadarru itu rendah hati, khufyah itu dengan suara yang lirih. Tidak boleh dengan suara yang keras. Ketika ada sahabat berzikir dengan suara yang keras, kata Nabi, ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Kasihani diri-diri kalian. Karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak meminta kepada yang jauh. Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Gak perlu teriak-teriak seperti itu. Ini ayat loh. Dan itu hadis loh tadi. Jadi ayat menyuruh kita berdoa, berzikir dengan suara lirih, dengan merendah, dengan penuh rasa takut. Tidak dengan suara yang keras. Itu pertama, ayat yang dilanggar. Coba tanya kepada mereka, ayat dan hadis mana zikir itu harus suara yang keras? Oh kan ini syiar. Ayat dan hadis bukan otak, bukan ro'yu. Itu kan ro'yu kalian. Syiar itu ya dengan cara yang dikeraskan hanya dalam hal-hal yang disyariatkan. Azan, silakan itu keras. Singa jelengeng, singa jelebet, singa jeleder, silakan. Azan. Ya. Kemudian apalagi takbir ketika takbiran di jalan-jalan, silakan. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, ketika hari-hari tasyrik, silakan. Yang keras di jalan-jalan, itu syiar, itu ada perintahnya. Adapun tentang berzikir, baca Al-Quran dengan alasan syiar lalu dikeraskan, mengganggu, ya tidak boleh. Dulu saya pernah dizolimi sama orang. Sampai-sampai usaha saya hampir bangkrut. Waktu itu saya gelap mata. Saya diajak rekan saya untuk bertanya ke gurunya. Yaitu orang pintar. Profesor mungkinnya.
Sekarang saya sadar apa yang saya lakukan dulu salah. Sekarang saya tobat, tidak ingin datang ke orang pintar lagi. Selain sholat tobat, hal apa saja yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni saya? Banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Tanpa harus ditetapkan jumlahnya, momennya, waktunya. Luas saja ya, mutlak kapanpun, dimanapun, berapapun, asal di tempat yang layak. Kalau di tempat yang tidak layak nggak boleh. Di WC la ilaha illallah nggak boleh. Di tempat kajian lagi ngaji la ilaha illallah nggak ganggu batu, nggak kedengaran kajian. Kalau mau zikir ya jangan ngaji di rumah saja gitu ya. Kalau mau ngaji ya jangan zikir dengan lisan ketika ngaji. Yang dilakukan ketika ngaji, zikir dengan telinga. Apa zikir dengan telinga? Wa zikrul udhunaini bil isgha. Zikir dengan kedua telinga itu mendengarkan kajian. Mendengarkan pedaran ilmu itu zikir dengan telinga. Jangan zikir dengan lisan ketika kajian ya. Sesali perbuatan itu berhenti, bertekad tidak mengulang kembali ya. Kemudian banyak-banyak menzikirkan la ilaha illallah. Terakhir, ketika seorang istri sudah melakukan semua kewajibannya, qadarullah suami tidak bisa memberikan haknya. Dikarenakan suami di PHK dan sakit-sakitan. Dan ketika istri berharap hanya kepada Allah, hak-haknya dipenuhi, bagaimana menurut Ustaz? Apakah termasuk nafkah lahir dan batin? Jazakallahu khairan. Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, pertama dari sisi suami dulu. Kalau dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin padahal mampu, dia berdosa. Karena itu kewajiban dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kafa bil mari ithman idza dhayya ma ya'un. Cukuplah seorang berdosa bila menyia-nyiakan hak orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kalau suami tidak menafkahi istrinya dan anaknya lahir batin dan dia mampu tapi sengaja tidak memberikan atau mengurangi hak mereka, dosa. Adapun kalau karena ada uzur seperti sakit-sakitan atau bahkan sakit beneran yang menyebabkan dia tidak bisa mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka dia tidak dosa karena tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bagaimana sikap si istri? Pertama, sikap terbaik adalah boleh dia mencari nafkah karena darurat untuk dirinya, untuk suaminya, dirawat suaminya. Termasuk memberi nafkah zahir kepada suaminya. Dan di sana ada pahala yang sangat besar bakti seorang istri kepada suami. Ini yang terbaik ya. Dengan cara dagang bala-bala, cireng, pisang goreng. Cuma kalau nawarin ke sana nggak akan saya beli kalau ke saya. Sebab namanya juga gorengan, awon untuk dimakan. Tapi insya Allah laku gorengan Maya. Saya tidak akan beli, yang lain beli ya. Saya bukan tidak suka-suka banget, tapi nggak bagus untuk badan saya. Itu pertama. Kedua, kalau dia tidak sanggup untuk bekerja, dia boleh mengajukan khulu. Karena hak-haknya tidak terpenuhi, lahirnya dan batinnya. Mungkin nafkah lahir dia bisa mencari, nafkah batin nggak bisa mencari. Dan nggak boleh mencari. Saya juga bisa mencari nafkah batin mah. Nggak boleh.
Dan nafkah batin jangan disepelekan. Betapa banyak seorang istri lebih menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin. Bukan 1-2 orang, ada akhwat berkonsultasi ke saya untuk urusan ini. Suaminya tidak mampu melaksanakan kewajiban memberi nafkah batin. Dia bilang, saya mah kajian sangsara Ustaz, kajian sehari makan sehari tidak, asal nafkah batin terpenuhi itu ajalah. Tuh banyak yang begitu. Tapi ini selama tahunan, nafkah lahir saya dipenuhi semuanya, nafkah batin saya enggak, saya menjerit ya Ustaz. Gitu. Gimana caranya? Pertama, para ulama memfatwakan, berobat kasih waktu setahun. Kalau setahun, alhamdulillah setelah berobat bisa memberi nafkah batin, teruskan. Kalau enggak, boleh dia mengajukan khulu'. Ya. Nah jadi istri ini kalau suaminya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, karena ada uzur sang suami, boleh dia mengajukan khulu'. Paling-paling kita teganya. Mengajukan khulu' baru cari nakdah, cirambai. Bapak pun tentu tega, tapi ada ABG butuh gitu ya. Dibolehkan, dia tidak berdosa untuk itu. Terus siapa yang ngurus suaminya? Serahkan kembali kepada ayah ibunya kalau ada. Atau adik kakaknya kalau yang masih ada ya. Bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.